Teman-teman, ini adalah tipe Celine, salah satu tipe yang terbaik yang ada di Residence 8. Dengan gaya arsitektur modern, kemudian fasadnya yang kita bisa lihat benar-benar modern dengan bentuk geografis kotak. Kemudian yang paling kentara adalah sistem split level. Teman-teman bisa lihat langsung ya, kalau ini bagian lantai dasar untuk garasi dan split level yang pertama untuk living room, kitchen, dining room. Split level yang kedua untuk kamar anak, dan split level yang ketiga adalah untuk master bedroom dan satu lagi kamar di atas. Dan yang paling spesial adalah di split level yang keempat, yaitu sky terrace. Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Menara Santosa. Hari ini saya akan ngajak kalian home tour di tipe Celine yang berada di Residence 8. Ini adalah proyek kami yang ada di Solo Baru, jadi sangat dekat dengan pusat kota Solo, juga berada di Solo Baru ini, dekat dengan mall, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan sekolah-sekolah internasional. Jadi secara lokasi betul-betul prime. Kemudian untuk kawasan Residence 8 sendiri, di dalamnya ada pertamanan, tempat bermain, dan juga tempat berolahraga. Kemudian untuk rumahnya memang dibuat sangat-sangat modern dengan build quality yang terjamin dan juga dengan teknologi yang paling baru, yaitu M Technology. Pastinya nggak sabar ya, yuk kita segera masuk lihat. Ya teman-teman, ini adalah tipe Celine, salah satu tipe yang terbaik yang ada di Residence 8. Memiliki lebar depan 8 dengan panjang 15, 120 meter persegi. Dengan gaya arsitektur modern, mulai dari atap yang memiliki kontur datar, kemudian fasadnya yang kita bisa lihat benar-benar modern dengan bentuk geografis kotak. Kemudian nanti di salah satu ujungnya ada bidang-bidang skewed yang miring di sebelah sini. Kemudian yang paling kentara adalah sistem split level. Teman-teman bisa lihat langsung ya, kalau ini bagian lantai dasar untuk garasi dan split level yang pertama untuk living room, kitchen, dining room. Split level yang kedua untuk kamar anak, dan split level yang ketiga adalah untuk master bedroom dan satu lagi kamar di atas. Dan yang paling spesial adalah di split level yang keempat, yaitu sky terrace, di mana kita bisa bersantai, duduk-duduk, menikmati, terkoneksi langsung dengan alam sekitar ini. Nah, kita akan mulai dari bagian awal ini. Di bagian depan kita bisa mendapatkan carport yang muat 2 mobil. Nanti teman-teman bisa menambahkan untuk kanopinya di bagian ini. Kemudian di sisi sebelah kanan saya, kita bisa mendapatkan planter box, di mana kita bisa menanam tanaman pohon peneduh di sini. Kemudian di bagian depan yang menarik adalah di sini terdapat 2 kotak. Yang pertama khusus untuk tempat sampah, kemudian dan satu lagi khusus untuk peralatan air dan gas. Jadi untuk Residence 8 sendiri semuanya itu sudah memiliki sistem air dan gas sentral. Nah, kita bisa saja masuk di bagian situ, itu khusus untuk garasi. Jadi untuk di level yang ini, sejajar ini bisa langsung untuk garasi. Jadi total mobil di bagian depan ini 2 di carport dan 1 untuk di garasi. Nah, sebelum saya naik ke living room, saya pengen ngajak kalian ke sini. Di sini juga terdapat space, kotak lagi, khusus untuk apa? Khusus untuk genset. Jadi apabila teman-teman membutuhkan genset bisa ditaruh di sini, dan semuanya ini sudah didesain
perkabelannya, instalasi jaringannya khusus untuk genset. Nah, ini tadi bagian depan sudah sangat menarik ya. Yuk sekarang kita masuk melalui split level yang pertama. Ya, untuk bagian fasad pewarnaannya kami memadukan beberapa warna. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada granite tile dengan warna abu-abu muda, light gray di sini. Sampai ke sana itu abu-abu muda semuanya, dipadukan dengan batu alam yang memiliki warna lebih gelap. Jadi di sini ada batu alam di sini lebih menambah kesan kokoh atau kuat di bagian ini. Kemudian lantainya juga semuanya lebih cenderung ke light gray. Jadi temanya lebih ke abu-abu, dan juga untuk catnya kita menggunakan broken white atau putih tulang seperti ini. Nah, tapi nggak lengkap kalau kita nggak pakai bahan natural seperti warna coklat kayu seperti ini. Jadi coklatnya didapat dari kusen maupun pintu, hitamnya nanti bisa didapat dari kusen aluminium. Dan juga nanti ada kanopi carportnya, warnanya dark gray, lebih ke gelap di situ. Jadi ini semua dipadu-padankan jadi kesan modernnya lebih dapat teman-teman semuanya. Oke, ini adalah pintu utama dengan architrave. Keren banget, teman-teman bisa lihat. Ini solid doors. Jadi dengan coraknya, dengan urat-uratnya kelihatan, kemudian ditambah dengan architrave-nya. Tinggi saya 170, pintu ini 270 buat teman-teman. Jadi membuat entrance atau pintu utamanya ini terasa sangat-sangat megah, mewah gitu masuk di sini. Nah, untuk bagian depannya, sekali lagi tadi sudah sempat saya singgung, yaitu M Technology. Kami menyematkan teknologi itu mulai dari depan, yaitu electronic door lock, tapi bukan sembarang electronic door lock. Ini nanti akan langsung terintegrasi keseluruhan sistem yang ada di dalam rumah. Yuk kita masuk. Ya, ini adalah split level yang pertama, yaitu living room. Di mana di living room ini kita bisa mendapatkan banyak ruang. Ada TV room di situ, kemudian di sini ada dining room. Kita juga bisa mendapatkan kitchen area ada di bagian belakang dengan taman. Masih ada taman, nanti saya tunjukkan di bagian sana. Dan di bagian ini ada tangga. Tangga yang pertama turun menuju ke area garasi dan ruang servis. Sedangkan yang ini untuk naik ke split level berikutnya untuk kamar. Nah, yuk kita mulai lebih details dari living area yang ada di sini. Nah, ini adalah TV room di mana teman-teman bisa, seluruh keluarga bisa nonton TV di sini, ngobrol, kemudian sambil mungkin ada yang makan, mungkin masih ada yang memasak ada di sebelah sana. Dan di ruangan ini kita bisa dapatkan jendela. Jadi gede banget, udara luar, udara segar bisa masuk di sini dengan mudah. Kemudian juga pemandangannya lebih terang nih, bagian cahaya-cahaya bisa masuk. Jadi ini adalah enak banget, living room yang enak banget. Kemudian di sebelah sini kita bisa dapatkan tempat hiasan-hiasan dan juga lemari-lemari, dan ada tempat makan atau ruang makan yang ada di sini. Kemudian di bagian belakang kita bisa dapatkan tempat untuk memasak atau kitchen area sepanjang ini, dan juga ada refresh atau kulkas ada di sini. Kemudian untuk
tempat yang lain bisa ditaruh di almari bagian atas. Nah, saya pengen jelaskan sedikit di sini. Jadi, semua ini tadi sudah terkoneksi melalui sistem yang kami kembangkan dan juga bisa gasnya juga sudah terpusat. Jadi, apabila kita buat seperti ini, nah, teman-teman nggak perlu lagi buat atau bawa beli lagi di luar gas untuk taruh di sini, nggak perlu lagi karena semuanya sudah terkoneksi dan terpusat. Jadi tinggal bayar dari meter. Demikian juga untuk air. Dan di sebelah sini terdapat ruang terbuka. Pastinya ini penting banget karena untuk memberikan udara segar, sirkulasi udara juga ada cahaya-cahaya masuk dari daerah sini. Nah, ini langsung sampai ke atas sehingga kita bisa mendapatkan pencahayaan, udara yang enak dan juga space apabila kita memang mau lakukan sesuatu di outdoor di sini. Di sini kita akan mendapatkan satu kamar mandi. Kamar mandinya ini hanya untuk powder ya, jadi untuk cuci tangan dan juga untuk ada tempat untuk monoblok. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu bagian yang tadi saya ceritakan M Technology, di mana di sini kita bisa mengontrol keseluruhan sistem, entah itu pencahayaan yaitu lampu, security, alarm dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa menelepon ke pos security, berbicara dengan pos security, semisal ada tamu yang ada di gerbang dan lain sebagainya, bisa langsung dipantau dari tablet ini. Dan apabila ada emergency, darurat, kita bisa menggunakan emergency button ini untuk langsung kita pencet dan langsung dari security akan datang untuk menolong. Jadi semuanya ini sudah menjadi satu kesatuan terintegrasi secara sistem, bukan hanya untuk rumah ini, tetapi secara utuh satu kawasan Residence 8. Nah teman-teman, sebelum kita naik ke kamar-kamar, saya akan ajak kalian lihat yang turun dulu, karena di situ masih ada garasi dan masih ada ruang servis. Yuk. Ya, ini adalah space untuk garasi yang ada di bagian level ground. Jadi level pertamanya justru ini tadi yang satu level dengan carport. Namun apabila teman-teman pengen ada satu kamar yang di bawah, ini bisa saja dijadikan untuk kamar. Sehingga apabila kita ada tamu atau orang tua yang nggak perlu naik ke lantai atas, bisa menggunakan ruang ini di-convert menjadi kamar tidur. Dan di bagian belakang dari ruangan ini, itu adalah ruang servis, di mana ruang servisnya ini adalah kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu, tetapi semuanya itu terhubung melalui tangga putar. Jadi di rumah ini terdapat dua tangga, tangga yang utama dan juga ada tangga khusus untuk servis. Nah, ini adalah tangga khusus untuk servis. Jadi untuk menuju kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu, tempat cuci jemur, semuanya melalui daerah ini. Aksesnya melalui ruang ini. Jadi ini adalah pintu utama atau ruangan ke nanti ada ruang servis. Nah, sekarang kita naik ke split level yang berikutnya. Kalau tadi ini adalah split level yang pertama, kita akan lihat split level yang kedua. Isinya hanya satu kamar nih, kamar tidur anak. Yuk. Ya, ini adalah kamar tidur anak yang ada di split level yang kedua. Jadi ini pertengahan sebelum nanti kita naik lagi. Di sini kita bisa tempatkan tempat tidur, lemari pakaian, dan juga meja belajar.
Dan pastinya setiap kamar di rumah ini semuanya dapat udara segar dari jendela utama di belakang saya. Oh iya, sebelum saya lupa, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah granit yang kami pakai, keren banget, bagus banget, karena dia itu menyerupai marmer alami yang kita pasangkan untuk di daerah tangga ini. Jadi memang benar-benar rasa mewah itu bisa kita dapatkan dari tangga yang beda warna ini, dan coraknya tuh corak marmer gitu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan split level yang ini, kita bisa mendapatkan satu kamar tidur anak dan ada satu kamar mandi. Jadi tadi anak yang ada di lantai sebelumnya juga mandinya ada di sini nih, sharing bathroomnya ada di sini, sharing kamar mandi. Ini adalah satu kamar tidur anak. Yuk. Nah, ini adalah kamar anak yang kedua. Jadi dia berukuran lebih besar dan juga sekali lagi langsung ada akses ke luar, ada udara segarnya juga masuk dari sisi sebelah sana. Jadi kita bahkan bisa taruh ukuran tempat tidur yang sebesar ini. Jadi full size ya ini ya, 2x2. Kemudian ada meja belajar di sana dan juga ada beberapa lemari pakaian. Nah, tadi kan kita udah dapet 2 kamar tidur anak dengan 1 sharing kamar mandi. Nah, ini adalah master bedroom yang dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam dan walk-in closet. Ya, teman-teman bisa lihat ya, master bedroomnya tuh lega banget. Ukurannya jauh lebih besar dari tadi kamar-kamar anak, dan ini sangat-sangat nyaman. Kita bisa taruh full size bed ada di sini, nakas kanan, nakas kiri, kemudian ada meja rias yang di sisi sebelah sana, dan ini langsung mendapat balkon. Jadi kita bisa buka di sini, kita bisa langsung dapat balkon. Kemudian kalau kita jalan di sisi sebelah sini, kita bisa mendapatkan walk-in closet di sebelah sini, dan ada 1 kamar mandi dalam. Ada wastafel, ada monoblok, dan ada shower area. Nah, ini adalah split level. Sebelum yang terakhir, saya ingin tunjukkan di split level ini kita bisa dapat kaca ya, full glass di bagian atas ini supaya ruangan ini tetap dalam kondisi yang terang. Jadi panoramic glass ini di atas ini, jadi kita bisa walaupun di siang hari ini kan nggak dapat space untuk jendela, tapi memang dia langsung dapat cahaya dari bagian atas, bagian ceiling. Yuk kita sekarang naik ke bagian terakhir, salah satu tempat favorit karena ini adalah sky terrace. Nah, di lantai yang paling atas ini kita juga masih mendapatkan 1 powder room. Jadi kalau kita mau mengadakan atau mengundang tamu-tamu untuk sampai di lantai ini, nggak perlu turun lagi ke bawah untuk dapat kamar mandi ya. Nah, ini adalah sky terrace yang tadi saya sampaikan. Kita bisa taruh furniture khusus outdoor karena ini posisinya ada di outdoor, walaupun di bagian atapnya masih ada rooftop ya, khusus untuk outdoor ini. Jadi ini pastinya tempat yang sangat istimewa, boleh dibilang living room kedua. Jadi anggota keluarga bisa duduk di sini rame-rame, entah itu barbekyuan, entah itu makan bareng, atau ngundang tamu di sini, atau sekedar bersantai di sini. Jadi ini merupakan space yang nilainya luar biasa, dan boleh dibilang living room kedua di tipe Celine ini.
Ya, buat teman-teman yang pengen informasi atau data yang lebih, bisa ke menarasantosa.com. Sekali lagi, menarasantosa.com. Dan saya undang kalian semuanya untuk bisa datang, lihat sendiri keindahan dari Residence 8, kemudian rasakan build quality dari Menara Santosa terutama di tipe Selin ini. Jadi kalian bisa lihat, rasakan dimensi ruangannya, warnanya, kualitas kayu-kayunya, aluminiumnya. Kalian bisa lakukan di rumah contoh kami. Dan pastinya saya berharap kalian bisa memperoleh rumah idaman kalian di tipe Selin ini yang ada di Residence 8. Beli rumah nggak pakai mikir, cuma di Menara Santosa.